Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Nah, pada kali ini saya ingin membahas dan berbagi cara mengatasi tanaman sawit yang pertumbuhannya terlambat dan terhambat setelah kita tanam, dan bagaimana solusinya. Nah, ini adalah tanaman sawit saya yang usianya sudah 24 bulan 2 minggu. Anda bisa lihat bonggolnya ini cukup besar. Pelepahnya juga terurai, berwarna hijau pekat. Di sini juga ada dompet yang baru keluar. Nah, ukuran dompet ini menggambarkan berapa ukuran TBS nantinya yang akan kita hasilkan. Meskipun ini terlihat subur dan usianya sudah 24 bulan 2 minggu, akan tetapi ada beberapa pokok tanaman sawit saya yang usianya persis sama, namun pertumbuhannya terhambat. Langsung saja kita ke sana. Nah, di depan saya ini adalah contoh tanaman sawit yang pertumbuhannya terhambat dan juga terlambat. Untuk usianya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, yaitu 24 bulan 2 minggu. Tapi Anda bisa lihat di sini kondisi pelepahnya berwarna kuning, batangnya juga tidak mau membesar, berwarna kuning kecoklat-coklatan. Nah, sebelum kita masuk pada solusinya, alangkah lebih bijak jika kita harus mengetahui faktor penyebabnya, agar ke depan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, faktor yang pertama yang bisa jadi penyebab dari terhambatnya tanaman sawit kita di kebun, yang pertama adalah faktor kekurangan unsur hara atau nutrisi. Ketika tanaman sawit kekurangan unsur hara dan nutrisi, maka pertumbuhannya itu akan terhambat dan juga stagnan, teman-teman. Bisa Anda perhatikan tanaman sawit Anda di kebun. Apakah Anda sudah lakukan pemupukan, pembersihan gulma dengan baik? Jika belum dilakukan pemupukan dengan rutin dan juga seimbang, Anda harus segera melakukan pemupukan agar pertumbuhan tanaman kelapa sawit Anda tidak lagi terhambat. Nah, berbanding terbalik dengan tanaman sawit di depan kita ini saya lakukan perawatan dan pemupukan yang sama dengan tanaman sawit yang sebelumnya, akan tetapi pertumbuhannya tetap terhambat. Nah, kemudian faktor yang kedua yang menjadikan tanaman sawit pertumbuhannya itu terhambat bisa jadi karena faktor tanah dan juga lingkungan. Bisa Anda amati dan evaluasi di kebun sawit Anda jika terdapat tanaman sawit yang seperti ini. Batangnya kerdil dan daunnya berwarna coklat kekuning-kuningan. Coba Anda amati, apakah pH-nya itu sudah sesuai dengan standar tanaman sawit yang dapat tumbuh subur? Tanaman sawit bisa tumbuh subur pada pH 4 sampai dengan 5,5. Jika berada di atasnya, tanaman sawit tidak akan tumbuh subur karena kondisi tanah itu adalah kondisi basah. Jika berada di bawahnya, tanaman sawit juga tidak akan bisa tumbuh subur karena kondisi tanah mengalami kondisi asam. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jika hal tersebut terjadi di kebun sawit Anda yang menjadikan tanaman sawit Anda itu tidak mau tumbuh dengan subur dan maksimal, Anda bisa lakukan pemberian pupuk dolomit, teman-teman. Di sini sebagai contoh, saya sudah lakukan pemberian dolomit, namun pertumbuhannya masih tidak ada perubahan. Nah, kemudian faktor yang ketiga yang menjadikan tanaman sawit pertumbuhannya terhambat bisa jadi karena serangan hama dan juga penyakit. Coba Anda pastikan di kebun sawit Anda, tanaman sawit yang terhambat tersebut, apakah ada bercak dari serangan hama dan juga penyakit. Contohnya, jika terjadi serangan hama, itu terjadi pembusukan pada batang tanaman kelapa sawit dan juga bagian pucuk. Biasanya itu busuk. Cara mengatasinya sudah saya bagikan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan garam. Silahkan Anda cross check.
Jika terjadi serangan penyakit, Anda bisa lihat daripada kondisi daunnya, biasanya itu terjadi bercak-bercak yang disebabkan oleh jamur. Nah, untuk solusinya Anda bisa lakukan pemberian fungisida khusus untuk tanaman sawit. Batangnya bisa Anda cek apakah ada bekas serangan hama seperti tikus dan landak. Jika ada, segera lakukan pengamanan, bisa menggunakan seng atau jaring seperti ini. Akan tetapi jika sudah Anda cross check tidak ada bekas serangan hama dan penyakit, namun tanaman sawit Anda tetap mengalami keterhambatan dalam pertumbuhan, bisa jadi faktor yang terakhir ini teman-teman. Faktor yang terakhir adalah karena penggunaan bibit. Nah, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, baik itu untuk pertumbuhan vegetatif maupun generatif, pada tanaman kelapa sawit kita harus menentukan bibit yang betul-betul terjamin kualitasnya. Di depan saya ini adalah contoh bibit dari PPKS, yaitu varietas Simalungun. Meskipun ini adalah bibit unggul, akan tetapi pertumbuhannya itu berbanding terbalik dengan yang sebelumnya. Jadi, penggunaan bibit unggul belum tentu menjamin pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu maksimal dan sehat. Nah, Anda bisa mengecek kondisi tanaman kelapa sawit Anda yang terhambat. Coba ingat-ingat bibitnya dan kondisinya pada saat Anda melakukan penanaman. Karena bisa jadi penyebab keterhambatan tersebut karena faktor bibit. Seperti di depan ini. Berdasarkan saya analisa dan saya pahami dan saya tindak lanjuti, yang menjadikan tanaman sawit ini terhambat adalah faktor penggunaan bibit. Saya rasa bibit ini bibit yang abnormal, makanya terjadi keterhambatan dalam pertumbuhan. Nah, jadi ke depan jika ingin menanam sawit, pastikan terlebih dahulu apakah bibit yang kita tanam itu bibit yang dalam kondisi normal. Meskipun yang Anda tanam bibit unggul tersebut tidak menjamin pertumbuhannya itu bisa maksimal. Karena di dalam bibit unggul masih juga terdapat bibit yang abnormal. Jika terdapat bibit yang abnormal, segera eksekusi, lakukan pergantian. Jadi jangan buang-buang waktu, jangan buang-buang tenaga, karena waktu dan tenaga sangat berharga. Nah, semoga informasi ini bisa menjadikan kita petani yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.